Joe Biden sebelumnya tidak pernah mengira ternyata sangat sulit untuk mempertahankan dominasi chip yang pernah dinikmati Amerika Serikat. Ini adalah era baru yang penuh kejutan, terutama jika kita berbicara tentang Tiongkok. Tiongkok telah membuat pemerintahan Biden terlihat panik dengan setiap tindakannya. Tindakan Tiongkok dalam perang chip tidak hanya akan mengakhiri dominasi chip Amerika Serikat, tetapi juga akan membuat Amerika Serikat kesulitan untuk menjual chip ke negara lain. Dan di episode hari ini, kita akan membahas apakah Amerika Serikat mempunyai cara untuk melawan Tiongkok, atau apakah memang Amerika Serikat sudah tidak berdaya lagi. Pemerintahan Biden telah mengupayakan rencana untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat di industri semikonduktor. Tetapi nampaknya Amerika Serikat tidak memikirkan betapa sulitnya strategi apapun yang mereka coba lakukan. Pada Agustus tahun 2022 lalu, Amerika Serikat dengan tegas menolak akses Tiongkok ke semikonduktor tingkat lanjut. Biden menandatangani undang-undang yang bertujuan membatasi akses Tiongkok ke industri manufaktur chip di Amerika Serikat. Selanjutnya 2 bulan kemudian, Gedung Putih menerapkan kontrol ekspor besar-besaran yang dirancang untuk membatasi kemampuan Tiongkok untuk mendapatkan atau memproduksi prosesor komputer paling canggih. Langkah-langkah ini bermaksud agar Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dalam perebutan dominasi global dalam industri ini. Namun rencana tersebut hanya sia-sia. Semikonduktor telah menjadi jantung perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir. Microchip telah menjadi sangat penting dalam perangkat yang kita gunakan sehari-hari, yang memainkan peran penting dalam memberi daya pada komputer, ponsel pintar, dan lain-lainnya. Dan chip high-end telah menjadi target dan perhatian khusus pemerintahan Biden. Chip ini sangat penting untuk perluasan teknologi superkomputer dan kecerdasan buatan yang dengan cepat mentransformasi industri dan masyarakat di seluruh dunia. Yang sangat penting untuk memecahkan masalah kompleks di bidang-bidang seperti pemodelan, iklim, penelitian, perawatan kesehatan, dan termasuk pertahanan nasional. Chip ini menggerakkan komputer yang paling kuat di dunia, yang memungkinkan terobosan yang tidak mungkin tercapai menjadi tercapai. Artificial Intelligence adalah salah satu teknologi paling transformatif di dunia, era di mana semikonduktor canggih memainkan peran penting dalam pelatihan dan menjalankan model AI, sehingga menjadikannya lebih cepat dan efisien. Teknologi ini memiliki implikasi luas, mulai dari kendaraan otonom hingga diagnostik layanan kesehatan. Sementara Amerika Serikat berupaya memperketat cengkeramannya pada teknologi semikonduktor yang canggih, Tiongkok menanggapinya dengan mengintensifkan upayanya di industri ini. Beijing tidak hanya mengoptimalkan prosesor-prosesor mutakhir, tetapi juga menjadi lebih kompetitif dalam manufaktur dan desain chip-chip lama. Pergeseran strategis ini menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap rencana Amerika Serikat untuk melakukan hal tersebut. Keahlian Tiongkok dalam memproduksi chip-chip generasi lama terus meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumen semikonduktor dunia. Tiongkok menyadari pentingnya strategi untuk tidak terlalu bergantung pada pemasok asing, dengan meningkatkan kemampuannya pada manufaktur chip lama. Tiongkok bertujuan untuk memperoleh kemandirian dan mengurangi kerentanannya seperti melakukan investasi besar-besaran dalam desain chip. Ini adalah aspek penting dalam industri semikonduktor, karena desain menentukan fungsionalitas dan kinerja chip. Selain itu, Tiongkok memiliki kendali besar atas komponen yang digunakan dalam manufaktur chip, dan ini adalah ancaman besar dominasi teknologi Amerika Serikat, terutama produk-produk teknologi dalam negerinya. Mengingat respon tegas Tiongkok terhadap pembatasan Amerika Serikat, maka semakin besar kemungkinan bahwa Washington harus mengobarkan perang chip di dua bidang yang berbeda, memperluas pembatasan ekspor untuk produksi chip terdepan, sekaligus mengatasi keunggulan Tiongkok yang semakin besar dalam manufaktur semikonduktor lama dan desain chip. Amerika Serikat perlu terus memperketat kontrol ekspornya pada manufaktur semikonduktor tingkat lanjut. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi paling mutakhir yang sangat penting untuk superkomputer, kecerdasan buatan, dan aplikasi berkinerja tinggi lainnya. Guna mengatasi semakin besarnya keunggulan Tiongkok dalam manufaktur chip lama dan desain chip, Amerika Serikat harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Hal ini termasuk mendorong inovasi dan kolaborasi antara industri dan akademi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif.
Amerika Serikat saat ini juga sedang mempertimbangkan kolaborasi internasional, seperti meningkatkan kerjasama dengan sekutunya guna mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan Tiongkok dalam industri semikonduktor. Perlu untuk diketahui juga bahwa pada kenyataannya tidak ada satu negara yang ingin mengakhiri hubungannya dengan Tiongkok, tetapi Amerika Serikat terus berupaya memaksa beberapa negara untuk melawan Tiongkok. Dan sebagai responnya, Tiongkok ini menjadi lebih agresif. Dan Tiongkok tampaknya ingin mengakhiri permainan dan sanksi Amerika Serikat. Situasi ini tentu membuat pertempuran supremasi menjadi lebih sengit, terutama bagi industri semikonduktor yang sangat bergantung pada rantai pasokan global. Gangguan pada rantai pasokan global baru-baru ini dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan teknologi yang luas. Gangguan rantai pasokan telah mendorong industri Amerika Serikat pada situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan sekarang Amerika Serikat harus menemukan solusinya dengan cepat. Namun melihat situasi hari ini, Amerika Serikat belum melakukan upaya yang cukup dalam hal ini. Sementara di sisi lain, Tiongkok melakukan investasi besar pada inovasi dan sumber daya manusia. Karena inovasi berarti menghasilkan ide-ide baru, produk dan solusi di bidang teknologi untuk menjadikannya yang terdepan. Sumber daya manusia yang cerdas dan berbakat adalah mesin di belakang inovasi. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras untuk mewujudkan ide-ide baru. Mereka merancang, membangun dan meningkatkan sesuatu, dan mereka inilah yang mewujudkan inovasi menjadi kenyataan. Tiongkok memahami pentingnya membina bakat-bakat muda dan memupuk inovasi mereka. Tiongkok mendorong kaum muda agar bersemangat terhadap sains dan matematika sejak usia dini dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berkembang di bidang ini, sebab mendorong pendidikan dasar sangat penting untuk tetap kompetitif. Hal ini tentu akan menghasilkan lebih banyak inovasi dan industri teknologi yang lebih kuat. Selain itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana talenta terbaik tetap nyaman dan menetap, seperti menawarkan gaji yang kompetitif dan pekerjaan yang menarik. Namun banyak ahli mengkhawatirkan bahwa Amerika Serikat akan tertinggal dalam bidang ini. Tiongkok akhir-akhir ini telah menunjukkan agresivitasnya dalam upaya membuat industri chip lebih baik, dan ini akan membuat Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan dominasinya lagi. Tiongkok kini telah semakin meninggalkan Amerika Serikat. Itu karena Amerika Serikat masih berpikir satu-satunya solusi adalah sanksi. Namun Amerika Serikat masih belum menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sama sekali tidak ada gunanya. Mungkin niat Amerika Serikat bukanlah untuk menang melawan Tiongkok, tetapi Amerika Serikat hanya ingin terus menciptakan masalah bagi Tiongkok, sebab Amerika Serikat telah menyadari kekalahannya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Amerika Serikat dapat menemukan cara untuk menang dalam perang teknologi ini? Atau Amerika Serikat akan terus menggunakan sanksi dan sanksi? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.